Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Mardianto, SEMMAK. Saya berasal dari Universitas Teknologi Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah akuntansi biaya. Untuk kodenya adalah FEB 201733018. Rumpun mata kuliah adalah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Untuk bobotnya adalah 3 SKS di semester 3. Untuk pengembangnya saya Toto Mardianto, SEMMAK. Untuk ketua program studi Ibu Devi Maya Sofa, SEMAK AK. Capaian pembelajaran atau CP. CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep dan model pengambilan keputusan dan konsep pemecahan masalah di bidang bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, serta biaya lain-lain. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami tentang konsep, landasan prinsip fungsional dalam suatu perusahaan dan pembiayaan muncul dalam organisasi. Kebijakan peraturan pembiayaan, berdiskusi secara aktif dan komunikatif tentang segala pembiayaan yang benar dalam kegiatan bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis praktek akuntansi biaya, yaitu untuk pencatatan perjunalan, tetapi juga bisa digunakan untuk melacak, mungkin menjelaskan juga kejadian atau mencerminkan kondisi dalam lingkup akuntansi biaya. Untuk minggu pertama mampu untuk menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Minggu kedua yaitu penjelasan akuntansi biaya. Minggu ketiga kita metode penjelasan tentang harga pokok pesanan. Minggu keempat adalah penjelasan harga pokok proses. Minggu kelima penjelasan tentang variabel costing. Minggu yang keenam adalah biaya overhead pabrik. Minggu ketujuh adalah biaya overhead pabrik. Dan minggu ke-8 kita masuki ujian tengah semester atau UTS. Minggu ke-9 penjelasan tentang biaya bahan baku. Minggu ke-10 menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Minggu ke-11 penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Untuk minggu ke-12 yaitu akuntansi terhadap hasil penjualan produk sampingan dan bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan. Yang ke-13 yaitu penjelasan tentang biaya standar. Yang minggu ke-14 yaitu perilaku biaya. Minggu ke-15 analisis biaya pemasaran. Dan minggu ke-16 kita memasuki ujian akhir semester atau UAS. Demikian penjelasan RPS mata kuliah akuntansi biaya. Selanjutnya untuk penjelasan kontrak kuliah akan saya jelaskan ketika pembelajaran di kelas, dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua yang beragama lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Kontrak kuliah, program studi S1 akuntansi. Mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi biaya. Kode mata kuliah F201733001. Untuk SKS-nya ada 3 SKS. Dan dosen pengampu adalah saya sendiri, Toto Mardianto, SEMMAK. Saya akan menjelaskan tata tertib yang wajib dilakukan para mahasiswa di kelas ini. Yang pertama, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan proses kuliahan, yaitu minimum kehadirannya adalah 75%. Dosen wajib memulai kegiatan perkuliahannya
yaitu tepat waktu. Apabila ada sesuatu yang mungkin ada halangan, bisa dikonfirmasi melalui ketua kelas yang ada. Kemudian mahasiswa yang menitipkan atau dititipkan untuk mendatangani daftar hadir, keduanya akan dikenakan sanksi akademik. Yang selanjutnya yaitu selama mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian rapi, sopan, dan menjaga kesopanan, kepantasan, dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, mahasiswa karena keperluannya mendadak terpaksa meninggalkan kegiatan perkuliahan harus meminta izin kepada dosen. Selanjutnya yaitu mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan karena alasan tertentu menyampaikan pemberitahuannya kepada dosen. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang nomor 1 jenis penilaian. Yang A yaitu partisipasi kelas. Kehadiran mahasiswa pada tatap muka, frekuensi dan kualitas pertanyaan dan pendapat daripada mahasiswa. Yang B yaitu tugas atau T, bobot tugas disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah, jadwal tugas diberikan dosen di awal perkuliahan, dan tugas mahasiswa diberi nilai, diberi balikan serta dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Yang C adalah kuis atau V. Kuis dilaksanakan 1 kali dalam semester. Yang D adalah ujian tengah semester atau UTS. Ujian tengah semester itu dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Diketahui mahasiswa sejak awal perkuliahan dan pekerjaan mahasiswa setelah dinilai, kemudian dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu yang E, yaitu ujian akhir semester atau UAS. Ujian akhir semester dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester, diketahui mahasiswa sejak awal, dan pekerjaan mahasiswa setelah dinilai dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Untuk nilai mata kuliah dihitung dari komponen partisipasi 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, ujian kuis 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Untuk kriteria penilaian dan kompetensi, untuk rank lebih besar 85 akan mendapatkan nilai A dengan kelulusan lulus, pencapaian kompetensi adalah sangat kompeten. Untuk rank nilai 71 sampai 85 ada nilainya B, kelulusannya lulus, dan pencapaian kompetensi yaitu kompeten. Untuk rank nilai 56 sampai 70 nilainya adalah C, kelulusannya adalah lulus, dan pencapaian kompetensi cukup kompeten. Untuk 40 sampai 55 nilainya adalah D, kelulusannya tidak lulus, dan pencapaian kompetensi tidak kompeten. Yang kurang dari 40 nilainya adalah E dan kelulusannya tidak lulus dan dianggap gagal. Selanjutnya kita memasuki di perkuliahan kita di mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya mengambil di bab 10 dengan judul penentuan harga pokok produk bersama dan pokok produk sampingan sebagai dasar penentuan harga jual. Yang pertama, arti harga pokok produk bersama adalah biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan 2 jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan. Jadi, di sini arti daripada produk utama dan produk sampingan itu dilakukan secara bersamaan dalam kegiatan proses pembuatannya. Tetapi tidak menyampingkan bahwa produk yang utama harus menunjang daripada
untuk produk sampingan. Yang selanjutnya yaitu arti dari produk sampingan itu sendiri. Adalah produk dengan nilai total yang relatif kecil dan diproduksi secara bersamaan dengan produk dengan nilai total yang lebih besar. Jadi, produk sampingan itu adalah produk yang nilainya sangat lebih kecil dari produk utama, tetapi tidak dikesampingkan karena juga mendapatkan suatu income dan pendapatan bagi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu arti penentuan harga jual. Artinya adalah penentuan harga jual pokok produk atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat dalam jangka pendek. Di sini untuk penentuan harga jual artinya ditentukan dalam jangka yang pendek adalah untuk saat itu juga, dan apabila digunakan dalam jangka panjang itu tidak berlaku karena harga jual nanti bisa harga jualnya tersebut bisa berubah-ubah. Selanjutnya yaitu karakteristik dan ciri-ciri. Yang pertama, produk bersama. Adalah beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian proses produksi secara serentak dengan menggunakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang sama tidak dapat dilacak atau dipisahkan. Untuk setiap produk mempunyai nilai jual atau kualitas produk relatif sama. Jadi, untuk produk bersama ini, pengertiannya itu sama-sama menggunakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu produk sampingan. Apa sih yang dimaksud dengan produk sampingan? Produk sampingan adalah produk yang nilai jualnya lebih rendah, yang kemudian produk tersebut bersama produk lainnya dan nilainya jual lebih tinggi. Jadi produk sampingan itu nilainya adalah lebih rendah, tetapi masih bisa dipergunakan karena bisa mendapatkan income bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan ada lagi produk sekutu. Produk sekutu adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Selanjutnya yaitu ciri-cirinya. Satu, produk bersama dan produk sekutu merupakan produk tujuan utama dalam kegiatan produksi. Karena di sini adalah pengertiannya untuk produk utama dan produk sekutu itu untuk proses produksinya itu sama, ya, yaitu tujuannya untuk menghasilkan dari bahan baku, biaya kemudian barang setengah jadi dan barang jadi untuk siap dijual di pasaran. Yang nomor dua, harga jual pokok produk bersama dan produk sekutu relatif tinggi dibandingkan produk sampingan. Artinya demikian, kalau produk utama adalah produk yang nilai jualnya lebih tinggi daripada produk sampingan. Yang nomor tiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak lupa untuk mengalokasikan dalam dana tersebut. Jadi, untuk produk sampingan juga memerlukan biaya dalam kegiatan proses produksinya dalam rangka kegiatan mulai dari bahan baku, setengah jadi maupun barang jadi yang siap dijual ke pasaran. Selanjutnya yaitu biaya produk bersama. Biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama disebut biaya bersama atau joint cost. Produk bersama dapat menghasilkan satu produk utama atau main product adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama. Ini namanya produk utama. Yang nomor dua, produk sampingan atau by product. Apa yang dimaksud dengan produk sampingan atau by product? Adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai produk yang lain. Jadi, atau produk utama. Jadi, nilai produk sampingan itu lebih rendah daripada produk utama atau produk yang lain. Selanjutnya, perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan. Perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ketika perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau beberapa mini produk. Jadi perusahaan itu dalam rangka
Membuat produk jadi itu ada berapa macam produk, yaitu setelah pemisahan ada berapa macam produk dan lini-lininya itu dipisah-pisahkan. Produk utama harganya sekian, produk sampingan sekian, terus produk kedua sekian, dan itu sudah dipisah-pisahkan sesuai dengan lini yang di produk tersebut. Yang nomor dua, biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut. Jadi, dengan adanya produk yang sejenis, itu apabila perusahaan menggunakan atau membuat produk itu biayanya sama karena mungkin satu industri dan itu mengakibatkan daripada biaya prosesnya itu mulai dari bahan bagus, setengah jadi dan jadi itu biayanya adalah sama. Nomor tiga, perhitungan biaya ditujukan saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan biaya dapat digunakan dalam menentukan persediaan, penentuan laba, dan pelaporan keuangan. Jadi, perhitungan biaya untuk biaya utama dan biaya sampingan sama juga dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Yang nomor 4 yaitu perhitungan harga pokok produk bersama dan produk sampingan digunakan manajemen perusahaan untuk tujuan perencanaan laba dan evaluasi kinerja. Jadi, apabila ada produk utama dan produk sampingan, tentunya setelah dijual atau dilepas di pasaran, itu akan mengakibatkan apa? Keuntungan bagi perusahaan apabila produk tersebut laku di pasaran. Selanjutnya yaitu penentuan harga pokok produk sampingan. Metode tanpa harga pokok. Yang dua yaitu produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya produksi dan pengolahan produk sebelum dipisah. Jadi produk sampingan itu alokasi biayanya itu sama ya di pengolahan untuk biaya produksi di satu industri tersebut dan sebelum itu dipisah ya. Untuk selanjutnya yaitu produk sampingan langsung dapat dijual setelah dipisah. Hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai satu penghasilan di luar usaha. Jadi produk sampingan tersebut bisa diakui sebagai di laporan keuangannya penghasilan di luar usaha. Nomor dua ada penambahan, tiga pengurang harga pokok penjualan, empat pengurang biaya produksi produk utama. Yang B adalah produk sampingan perlu proses lebih lanjut setelah dipisah dari produk unggulan, penjualan bersih, dan produk sampingan. Jadi, adanya pemisahan daripada produk utama, produk sampingan adalah bisa menjadi unggulan daripada penjualan di perusahaan di usaha tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat penentuan harga pokok produk sampingan. Yang satu produk sampingan atau BS siap dijual setelah dipisah dari produk utama tanpa proses lebih lanjut. Nomor dua, produk sampingan perlu diproses lebih lanjut setelah dipisah dari produk utama dan bisa dijual. Jadi setelah dipisah dari produk utama bisa dijual. Selanjutnya nomor tiga, produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama dapat pula diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan apakah produk sampingan perlu diproses lebih lanjut atau tidak. Jadi produk sampingan dengan adanya inovasi diharapkan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu setelah split off produk berdiri sendiri mungkin langsung dijual dan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Jadi setelah adanya pemisahan atau split off diharapkan bahwa nanti adanya adanya laba atau yang lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan produk, yaitu produk kita contohkan adalah penghitungan HPP untuk makanan rice bowl. Yang perlu dilakukan adalah nomor satu, hitung biaya produksi. Nomor dua, tambahkan biaya operasional. Biaya operasional itu apa saja? Misalkan ada gas, listrik, air, tenaga kerja, alat produksi, dan lain-lain. Yang nomor tiga, tambahkan biaya pengemasan. Yang nomor empat, tambahkan margin sesuai nilai produk.
Langkah yang pertama, untuk biaya produksi, kita ambil contoh ya teman-teman, bahan pokoknya adalah ayam 1 kilogram misalkan 40.000, beras 1 kilogram 10.000, sayur 1 kilogram 10.000, untuk bumbu sayur 5.000, untuk bumbu ayam 10.000. Nomor 2, biaya operasionalnya, kita ambil contoh gasnya 3.000 misalkan, airnya 2.000, tenaga kerja 10.000, biaya pengemasan ada cup 15.000, stiker 3.000, plastik 2.000. Untuk total biayanya, yang pertama total biaya produk misalkan 75.000. Nomor 2 total biaya operasional 15.000. Untuk nomor 3 total biaya pengemasan 20.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah 10 cup. Jadi total biayanya adalah 110. Jadi total 110, jadi HPP-nya adalah 110 dibagi 10 cup, jadi per cup adalah harganya 11.000. Ya, demikian penjelasan saya mengenai kontrak kuliah dan perkuliahan pada siang hari ini, yaitu mata kuliah akuntansi biaya di pertemuan yang ke-10. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan, dan saya persilahkan mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pradipta, semester 2. Pertanyaan saya, mengapa HPP dijadikan dasar dalam menentukan harga jual? Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Pradipta. Mengapa HPP bisa dijadikan dasar penentuan harga jual? Kalau memang HPP, untuk mengetahui HPP, itu diperlukan suatu penetapan harga jual yang bisa menutupi daripada biaya proses produksi untuk ditentukan sebagai pemberian keuntungan. Artinya harga pokok produksi itu yaitu dijadikan dasar dalam menentukan harga jual. Kenapa? Karena harga pokok produksi mencerminkan yaitu seluruh biaya yang akan dikeluarkan dalam menghasilkan produk tersebut. Biaya harga pokok produksi itu apa saja? Yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, juga untuk mengetahui daripada proses produksi tersebut. Terus kemudian perusahaan dapat menetapkan harga jual yang mampu untuk menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan sekaligus ya untuk memperoleh keuntungan sesuai target yang diharapkan oleh perusahaan. Demikian Mas Ahmad Pradipta. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Ahmad Pradipta. Selanjutnya teman-teman mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya Pak, saya bisa bertanya. Oh ya, silakan. Kenalkan, nama saya Nadine Rekomendasi Solusi. Iya. Ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Terima kasih Mbak Nadine, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apa sih yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Harga pokok produksi adalah total daripada biaya yang dikeluarkan selama proses produksi tersebut, Mbak Nadine. Biaya pokok produksi di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk harga pokok produksi biasanya itu seluruh biaya dikeluarkan perusahaan dalam rangka menghasilkan daripada suatu produk. Secara umum komponen harga pokok produksi itu ada 3 Mbak Nadine. Yang pertama adalah 1, biaya bahan baku. Apa sih yang dimaksud dengan biaya bahan baku? Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memberikan bahan baku membeli dalam bahan baku tersebut untuk berguna dalam proses kegiatan pembuatan produk seperti misalkan bahan bakunya untuk produk mebel. Bahan bakunya apa Mbak Nadine? Nah, bahan bakunya adalah kayu. Jadi kita memerlukan biaya bahan baku yaitu untuk pembelian kayu. Kalau perusahaan tepung, perusahaan roti, otomatis bahan bakunya adalah tepung. Yang nomor 2 yaitu biaya tenaga kerja langsung. Apa sih yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja langsung? Biaya tenaga kerja langsung adalah upah
yang diberikan kepada para pekerja secara langsung yang terlibat langsung dalam proses kegiatan dalam pembuatan produk tersebut. Yang nomor 3 yaitu biaya overhead pabrik. Apa sih yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah biaya keseluruhan biaya produksi yang mulai dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, seperti biaya overhead pabrik adalah misalkan ada biaya listrik pabrik, kemudian air, penyusutan mesin, atau biaya kendaraan, pemeliharaan kendaraan mesin, kemudian bahan penolong. Demikian Mbak Nadine jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Nadine atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hendrika Hasta. Saya mau bertanya tentang mengapa perusahaan harus menghitung HPP secara tepat. Terima kasih. Terima kasih Mas Dandi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengapa perusahaan harus menghitung HPP? Kalau perusahaan menghitung HPP secara tepat, tentunya perusahaan bisa menentukan harga jual produk tersebut, yaitu untuk menghitung daripada biaya produksi, kemudian mengevaluasi efisiensi biaya produksi, dan harga pokok produksi yang akurat, memberikan informasi ya Mas Dandi ya, memberikan informasi apa sih mengenai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ya, untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kegiatan usahanya gitu. Untuk perhitungan harga pokok produksi, Mas Dendi, biasanya yaitu untuk membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang sesuai. Harga jual harus mampu menutupi daripada seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Misalkan jangan sampai harga HPP terlalu rendah, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang tinggi, dan untuk menutupi daripada biaya produksi dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sebaliknya, apabila harga pokok produksi itu terlalu tinggi, maka akan dihitung terlalu tinggi, harga jual akan menjadi lebih mahal. Sehingga apa? Sehingga produk sulit bersaing di pasaran karena harga jualnya terlalu mahal, dan menyebabkan apa Mas Dendi? Akan menyebabkan penurunan daripada penjualan dan tentunya omset perusahaan akan menurun. Demikian Mas Dendi, jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dendi. Teman-teman dari Prodi Akuntansi, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan akuntansi biaya di pertemuan yang ke-10 ini, yaitu temanya adalah penetapan perhitungan harga pokok produksi sebagai dasar penentuan harga jual. Semoga bermanfaat bagi kita semua dengan adanya perkuliahan ini, dan bermanfaat bagi saya juga, dan saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Toso. Terima kasih.